kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Yang terhormat Kepala Bapeda Provinsi Maluku, Ibu Kabid Ritbang, Ibu Ufi Faida, Ibu Pinkan, teman tim konsul, Ibu Dr. Nova, dan juga mahasiswa yang diwakili oleh Dona di siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang judul proposal hilirisasi kepakaran dengan pendekatan value chain dan marketing channel serta komersialisasi nutmeg share driver markets berbasis green economy. Adapun tema dari penelitian ini adalah green economy atau ekonomi hijau, dan skemanya adalah A2, yaitu menjawab kebutuhan Dudi atau mitra. Kemudian mitra kami adalah pemerintah daerah, dalam hal ini Bapeda Provinsi Maluku yang langsung dengan Bapak Kepala Bapeda Provinsi Maluku. Kemudian komposisi pengusul kami merupakan konsorsium perguruan tinggi dari perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, antara lain Politeknik Negeri Ambon, Universitas Malaysia Sarawak, Universitas Patimura, IAPIS Papua, BINUS Malang, dan UKSW Salatiga. Total dosen adalah 15 dengan 1 non-dosen. 15 dosen ini terdiri dari kompetensi yang diperlukan dalam penelitian ini, antara lain strategic marketing, strategic management, kemudian ada juga teknik mesin dan yang lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Kemudian kami melibatkan 15 dosen karena rencananya akan membagi ke 9 kabupaten dan 2 kota, termasuk data nanti di tingkat nasional. Kemudian mahasiswa yang kami libatkan adalah 50 orang, terdiri dari mahasiswa D3 atau D4 dan D1 dari Universitas Patimura dan Politeknik Negeri Ambon. Adapun ketua pengusul saya sendiri, Dian Utami Sutisno, dengan kompetensi utama adalah marketing, manajemen, strategic management, marketing, dan sebagainya yang bisa Bapak Ibu lihat di slide ini. Kemudian yang berikut perumusan masalah. Yang pertama, Palak merupakan produk lokal unggulan Provinsi Maluku dan yang selama ini dinilai memiliki nilai ekonomis adalah hanya pada fuli atau bunga pala dan biji pala. Untuk itu, hal ini perlu disosialisasi ke 9 kabupaten dan 2 kota. Kemudian minimnya pengetahuan tentang nilai ekonomis dari cangkang biji pala, terutama dari kelompok mikro yang merupakan kelompok pertama terdiri dari pelaku, UMKM dan sebagainya, masih minim pengetahuan tentang nilai ekonomis dari cangkang biji pala. Hal ini perlu disosialisasi dan langkah awal adalah pengumpulan cangkang biji pala dari 9 kabupaten dan kota. Kemudian minimnya pengetahuan tentang pengolahan cangkang biji pala menjadi briket arang, sehingga perlu ada pelatihan atau workshop pembuatan briket arang dari cangkang biji pala. Kemudian produk belum secara masif terhilirisasi dan terkomersialisasi padahal memiliki potensi nilai ekonomis yang tinggi untuk diekspor. Misalnya dari beberapa data yang kami telusuri di Google, Provinsi Sulawesi Utara mereka sudah mengekspor bahkan hanya dalam bentuk cangkang biji pala. Dan ada juga beberapa provinsi yang mengekspor dalam bentuk briket arang. Sehingga untuk menyiapkan produk supaya bisa terkomersialisasi perlu adanya packaging dan labeling serta promosi. Kemudian yang berikut, selama ini semua unsur terkesan berjalan sendiri-sendiri atau tidak terintegrated, sehingga perlu adanya data yang terintegrated tentang value chain dan marketing channel mulai dari tingkat mikro, meso sampai makro. Misalnya data produksi, kapasitas penjualan dan lain-lain di 9 kabupaten, 2 kota dan tingkat nasional. Kemudian yang terakhir, perlu adanya pengambilan keputusan yang bersifat strategis dari institusi terkait di tingkat mikro dan meso terkait produk ini. Urgensinya adalah perlu dilakukan FGD dan tanggung jawab selanjutnya pada mitra. Dalam hal ini Bapeda. Inovasi yang diusulkan, yang pertama dari pihak insan dikti atau pengusul, pertama sosialisasi sekaligus pengumpulan cangkang biji pala dan pengumpulan data terkait value chain dan marketing channel di 9 kabupaten dan 2 kota serta data dari
stakeholder maupun shareholder di tingkat nasional serta FGD. Kemudian pengolahan cangkang biji pala, pelatihan atau workshop pembuatan briket alam, packaging, labeling serta promosi untuk prototipe untuk hilirisasi, identifikasi SWOT dan penulisan laporan kemajuan dan laporan akhir serta presentasi hasil penelitian, kemudian pembuatan policy brief, kemudian persiapan pendaftaran haki dan publikasi di tingkat nasional maupun internasional. Sementara dari pihak mitra seperti yang terlihat di layar, koordinasi, kemudian penyiapan dana in-cash, koordinasi intens terlibat dalam FGD, kemudian penyiapan akses bagi kebutuhan pengambilan data dan pengambilan keputusan strategis terhadap hasil penelitian. Manfaat dan dampak. Untuk kelompok penerima manfaat, yang pertama, masyarakat di 9 kabupaten dan 2 kota khusus yang ada di dalam rantai nilai atau value chain. Jumlah orangnya ini belum ada data awal yang valid, berapa total pengrajin atau masyarakat yang berusaha di bidang pohon pala dan yang sekitarnya yang terkait. Kemudian insan dikti itu ada 15 dosen dan 1 dosen non dosen. Ada 5 PT dalam negeri dan 1 PT luar negeri, dalam hal ini konsorsium. Kemudian mahasiswa 50 orang dan mitra seluruh staf Bapeda, saya juga belum tahu jumlahnya Ibu. Kemudian dampaknya ini karena tuntutan dari template yang ada dari tim PDRK, jadi dampaknya kita bagi beberapa hal. Pertama, peningkatan kesejahteraan keluarga atau masyarakat, dia masuk dalam IQ 5, indikator kinerja utama perguruan tinggi poin 5. Kemudian pelatihan workshop dan pembuatan briket alam serta packaging dan labeling atau promosi, dia masuk IQ 3 dan IQ 5. Kolaborasi dan berjejaring dengan 4 konsorsium serta dengan mitra, dia masuk IQ 6. Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, IQ 2 dan IQ 7. Hasil penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan strategis oleh mitra, IQ 5 dan IQ 6. Membangun reputasi kepakaran, berkontribusi secara aktif dalam pemecahan masalah dalam masyarakat atau lingkungan, melatih kepekaan dalam applied research dan evidence based research, IQ 3, 5, 6, dan 7. Serta publikasi dan sertifikasi prototipe dan haki dan memakai bahan ajar, IQ 5, 6, dan IQ 7. Demikian presentasi singkat kami, mohon arahan dan masukan dan besar harapan semoga proposal ini bisa diterima dan ditindaklanjuti. Terima kasih.